lihatlah gagasannya, Mhm. lihatlah pemikirannya, lihatlah isi kepalanya. Nah, kalau itu yang sudah disampaikan, tinggal masyarakat jaga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti teman-teman pada bingung kan, kenapa Ulun nih yang opening. Sekarang Ulun pengen ngambil alih nih podcastnya Om Pak Haji Didi Buhari Siap, gitu. siap, siap. Nah, sekarang Ulun yang mau tanya-tanya beliau gitu, karena Ulun Siap. juga penasaran teman-teman, karena kita tahu di Amuntai banyak sekali poster-poster spanduk-spanduk beliau lah Iya, yang betul. bertebaran ya. Jadi Ulun penasaran nih, apakah ini salah satu strategi politik beliau di 2024? Apakah beliau ingin nantinya maju menjadi salah satu calon eksekutif lah, calon bupati atau wakil Iya, bupati siap. nih Om? Gimana nih Om strateginya? Atau di Ya. 2024? Oke, Kenapa gini, nih? Silakan. Ria, Hmm. sebetulnya apa yang ditanyakan tadi sudah saya jawab kemarin, bulan Ya. kemarin. Kami menyatakan sikap politik Ya. bahwa 2024 kita maju untuk ikut kontestasi di Pilkada HSO. Nah, kemudian dengan tadi kita memasang baliho, kemudian ada spanduk, kemudian termasuk juga kita di podcast di medsos. Nah, sebetulnya itu salah satu ya tadi strategi betul. Kita punya keinginan, tentu kita juga harus punya usaha kan, punya ikhtiar. Salah satunya itu untuk membranding personal. Walaupun pada 2012 saya pernah ikut kontestasi tersebut sudah di 2012 pemilihan bupati, wakil bupati, dan waktu itu saya ikut kontestasi di wakil bupati. Jadi sebetulnya ini hanya sekedar kerjaan mengulang lah, mengulang kegagalan menuju kesuksesan. Gitu. Nah itu. Wah, luar biasa Om. Nah, apa sih yang mendasari Pak Haji Didi Buhari sendiri untuk maju lagi gitu? Apa yang memotivasi Om lah? Apa yang sebenarnya Om lihat gitu di HSU ini kurangnya apa? Jadi sebetulnya yang memotivasi ingin maju itu, ini sebetulnya gini, apa cita-cita lama kan, pengen membangun daerah tentunya sama-sama dengan masyarakat. Kenapa kita ini selama saya merasakan kedewasaan saya hari ini, usia sudah 54 tahun, makin tahun itu kan banjir, kemudian kita juga pembangunan belum merata desa. Kenapa? Saya sadar dan masyarakat juga sadar. Dampak dari lingkungan itulah yang kadang membuat problem-problem itu. Nah, jadi keinginan saya ingin merubah itu menjadi HSU yang swasembada, terutama pangan. Bagaimana caranya? Di podcast-podcast yang telah lewat, saya sudah sering menyampaikan bahwa salah satu konsepnya ya tadi kita harus membangun tata kelola air, kemudian menanggulangi banjir, kemudian kita membangun pertanian mekanis, perikanan modern, termasuk yang sudah dikerjakan oleh masyarakat khususnya pada umumnya, itu peternakan. Nah, jadi itulah yang ingin kita bangun dengan gagasan yang konstruktif seperti itu. Iya. Berbicara masalah pertanian, perikanan, peternakan, karena kan memang potensi daerah kita hanya di bagian situ Om. Maksudnya kita untuk meningkatkan pendapatan daerah kita kan masih kurang Om. Nah, apa strategi baru lah Om untuk misalnya untuk para petani nih khususnya, karena kan rata-rata pekerjaan masyarakat di Hulu Sungai Utara kan petani. Apa sih yang menurut Om yang harus kita berdayakan lagi petani-petani kita gitu supaya juga pendapatan mereka juga meningkat? Jadi gini, Ria, petani kita ini kan petani alam, petani musim. Iya. Jadi kita bergantung kepada iklim kan. Nah, saya ingin
kalau sudah tadi tata kelola air dibangun, kita membuat sodetan sungai-sungai, normalisasi sungai, membuat tanggul, pintu air. Nah, kemudian sungai itu sudah terkoneksi semua. Jadi membangun tata kelola air yang komprehensif. Jadi begini, itu pasti nanti tujuannya adalah pertanian mekanis, pertanian modern. Nah, artinya berkaitan dengan tadi pendapatan per kapita masyarakat, PAD, tentu akan seiring nanti. Begitu pertanian, perikanan, peternakan itu berdaya, menjadi sumber pendapatan dan per kapita masyarakat, secara tidak langsung masyarakat akan menyumbang pajak, kemudian menjadi PAD itu kan. Kemudian ekonomi akan jauh tumbuh dari sekarang. Nah, itulah salah satu cita-cita saya yang ingin saya bangun dan terapkan dikala apa yang menjadi keinginan dan cita-cita saya juga tercapai untuk menjadi bupati atau wakil bupati. Ya itu. Nah, Om, ngomong-ngomong juga banyak kan keluhan petani nih, bibit mahal katanya. Iya. Sedangkan apakah kita ada nantinya programnya Om sendiri ya, nantinya ada subsidi bibit atau pakan gitu, atau bagaimana cara? Jadi begini, itu sebetulnya bukan problem HSU saja kan, mungkin sama lah. Itu menjadi problem umum. Betul itu. Jadi kita tidak dulu bicara pada hilirnya dulu, kita di hulu dulu tadi kan. Kita bicara penanganan infrastruktur dulu. Pada saat infrastruktur bagus, kemudian kita bisa menanam padi itu 2 kali setahun, kemudian panen ikan itu bagus, baik tangkap tradisional maupun budidaya itu bagus. Saya pikir pemerintah juga tidak akan nanti tutup mata kan. Artinya hasil baik masyarakat juga tentu akan tidak menjadi problem lagi seperti bibit itu. Karena nilai jual bagus, produksi bagus. Nah, itu kan harapan petani semua kan. Nah, itulah yang ingin kita cita-citakan dengan HSU yang 89% rawa ya. Jadi kita ini geografis kita itu 89% hamparannya rawa. Ada yang rawa sedang, rawa monoton, ada juga yang rawa bisa ditanam. Nah itu. Oke. Nah tadi sedikit penjelasan Om tentang masalah pertanian ya. Nah tapi teman-teman penonton juga pasti penasaran nih, Om bakal menggandeng siapa sih nantinya di 2024 atau digandeng atau menggandeng siapa nih kira-kira? Menurut Om, partai atau koalisi yang akan meningkatkan nanti suara memudahkan ya. Oke. Gitu. Jadi begini, saya masih belum berpikir sampai ke sana. Hari ini masih seputar tadi kan saya katakan branding personal, kemudian ingin mencapai elektabilitas yang baik, kemudian trust yang baik. Begitu elektabilitas dan trust terbangun, saya akan tentukan. Artinya apakah saya maju sebagai bupati atau wakil bupati. Tentu ini juga tidak bisa mandiri kan. Artinya kita harus banyak melibatkan pihak-pihak. Terutama artinya ada masyarakat luas, kemudian juga lingkungan yang dekat dengan kita. Nah, termasuk nanti partai-partai politik. Ya, tapi pada dasarnya kita ya dengan partai politik sekarang itu hubungannya semua baik, dengan pemerintah baik, dengan APH juga baik. Jauh lagi kita pastilah akan jauh lebih baik dengan masyarakat seperti itu. Baik, Om. Nah, teman-teman, ya tadi politiknya Om Didi memang benar-benar ini ya. Saya juga terinspirasi ya Om. Jadi gini, saya sebetulnya ingin memaknai nih. Banyak orang berpendapat bahwa politik itu jahat, politik itu kejam, kemudian politik itu menghalalkan segala cara. Tapi saya beda. Jadi bahwa kita berpolitik saja dengan moralis, berpolitik dengan santun, maka pemahaman saya politik itu adalah memang benar orang berpolitik ingin menuju atau mencari kekuasaan. Tapi kan kekuasaan yang positif, kekuasaan yang membangun, kekuasaan yang pro masyarakat. Nah kemudian yang kedua, bahwa politik itu bertujuan
untuk melindungi hak-hak sosial. Iya, betul. Orang yang sudah berkuasa, kemudian dia harus berkewajiban untuk melindungi hak-hak sosial. Hak-hak sosial itu apa aja? Hak hidup untuk sejahtera, hak hidup orang untuk sehat, hak hidup orang berpendidikan, hak hidup orang aman. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengamankan kebijakan publik. Dalam artian, baik konstitusi, peraturan, perda paling rendah dibuat di daerah. Maka itulah yang kita lindungi dan kita terapkan sebagai dasar kita untuk melakukan kebijakan. Nah, mungkin itulah makna politik yang saya pahami yang benar. Seperti itu. Sangat terinspirasi nih Om. Saya sebagai anak muda sangat terinspirasi cara berpolitiknya dari Om Pak Haji Didi Buhari ini, teman-teman. Karena sangat dinamis ya beliau ini juga politiknya. Karena memang kebanyakan kita berpikir politik itu negatif. Negatif. Negatif mulu, tentang korupsi lah ujung-ujungnya. Tapi insya Allah nanti Om Pak Haji Didi Buhari bakal menjadi salah satu calon bupati yang amanah lah, insya Allah ya Om. Amin. Yang selalu membawa positif untuk daerah juga dan juga membangun daerah ke depan. Kan kalau kita pegang 3 hal tadi kan, mungkin jauh lah dari sana kan, hal yang negatif. Kenapa? Ya, tadi kan kita dapat jabatan, kita melindungi hak-hak sosial, betul. Kemudian kita mengamankan kebijakan publik. Kebijakan publik itu ya di dalamnya kan peraturan. Nah, artinya apabila sudah menjadi kebijakan, maka landasannya adalah aturan. Seperti itu. Tapi Om, menurut Om sendiri terakhir nih, apakah masyarakat HSU itu punya traumatis yang mendalam gitu terhadap politik? Karena kita tahu sendiri pengalaman back then kita ada masalah lah gitu. Apakah nanti trauma gitu untuk mencari calon bupati yang pas nih untuk masyarakat? Nah, apakah mereka trauma? Makanya kan sekarang begini, kita tadi kan termasuk senang dan setujulah artinya digali seperti ini. Jadi kita mengedukasi masyarakat bahwa tadi politik tadi bukan jahat, bukan kejam. Yang dimaksud saya tadi kan. Nah, artinya apa? Lihatlah gagasannya, lihatlah pemikirannya, lihatlah isi kepalanya. Nah, kalau itu yang sudah disampaikan, tinggal masyarakat jaga itu. Lihatlah gagasannya, lihatlah pemikirannya, lihatlah isi kepalanya. Nah, kalau itu yang sudah disampaikan, tinggal masyarakat jaga itu. Artinya sudah ada memberikan informasi yang jelas kan bahwa saya ingin ini dan tujuannya positif bagi masyarakat. Masyarakat berhak menagih itu sebagai hak mereka. Hak mereka. Jadi masyarakat tidak usah trauma terhadap istilahnya situasi dan kondisi, bahwa politik itu pada dasarnya adalah tujuannya membangun. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Om udah mengizinkan Ulun mengambil alih podcast beliau. Terima kasih semuanya. Nanti jangan lupa tonton terus podcast dari Pak Haji Didi Buhari dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga coblos, jangan golput ya Om ya di 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.